Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferni Dwi Hairunnisa, NIM 210510249, Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas studi kasus pengantar ilmu ekonomi tentang pedagang sayur keliling. Pertama, pekerjaan atau usaha. Pedagang keliling yaitu pedagang sayur keliling. Pedagang sayur keliling adalah pedagang yang produknya berupa berbagai jenis sayuran yang dibawa ke rumah-rumah guna menggunakan kebutuhan konsumen. Pedagang sayur keliling mempunyai peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kehidupan seseorang memang berbeda-beda. Untuk menjalani kehidupan yang dibutuhkan keberanian, perjuangan, dan kerja keras, kesabaran, ketekunan, serta semangat pantang menyerah. Dulunya, Ibu Wiji seorang ibu rumah tangga yang bekerja membantu tetangga membersihkan rumah, dan ia bertekad ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya untuk pedagang keliling. Kedua, sistem produksi dan distribusi. Sistem produksi pedagang sayur keliling yaitu sayur-sayuran yang fresh seperti bayam, kangkung, sawi, brokoli, bawang merah, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Dan sistem distribusi pedagang sayur keliling yaitu dengan sistem offline atau berkeliling menggunakan gerobak dan berkeliling di sekitaran perumahan atau perkampungan. Penghasilan pedagang sayur keliling. Ibu Wiji berkeliling menghabiskan dagangannya menghasilkan pendapatan rata-rata bersih 39.640 setiap harinya. 4. Diagnosis permasalahan dan analisis sebab. Permasalahan: menanggung risiko barang dagangan. Sebab: sisa dagangan mampu dibuat masak. Akan tetapi jika itu terjadi setiap kali pula akan merugikan Ibu Wiji, dan juga jika kadang dagangannya ada yang membusuk juga akan merugikan Ibu Wiji karena terbuang beberapa kali setiap harinya. Penerapan teori mikroekonomi yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen memiliki banyak definisi, akan tetapi pada dasarnya sama, hanya berbeda cara merumuskannya. American Marketing Association atau AMA dalam Subhadjo dan Lima Krishna 2011 menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu interaksi dinamis antara afeksi dan kondisi perilaku dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari definisi tersebut memuat hal penting, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis sehingga susah ditebak atau diramalkan. 2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi atau kondisi afeksi, perilaku, dan kejadian di sekitar atau lingkungan konsumen. Ketiga, perilaku konsumen melibatkan pertukaran seperti penukaran barang milik penjual dengan uang milik pembeli. 6. Penerapan teori konsep makroekonomi. 1. Ketimbangan pendapatan. Ketimbangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan di suatu negara pada kurun waktu tertentu. Kaitan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah beberapa pola, yaitu salah satu cara untuk menentukan ketingkatan ketimbangan pendapatan dengan menggunakan Einstein Gini. Cara ini memperhatikan seluruh lapisan menerima pendapatan. Nilai Einstein Gini terletak antara 0 sampai dengan 1. Kedua, kemiskinan. Kiranya banyak pedagang segolong tukang sayur itu ekonominya bisa dilihat dari berkekurangannya angka kemiskinan dan kesengajaan itu sangat tipis. Bila masih ada orang atau pengusaha yang mengatakan tidak menikmati pertumbuhan ekonomi kendati mereka menerima bantuan investasi atau pendapat pekerjaan, itu namanya tidak bersyukur, menikmati kufur nikmat.
3. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan selalu berkoordinasi dalam kebijakan makroekonomi, sebab dengan koordinasi dapat diperoleh bautan kebijakan yang optimal. Kebijakan fiskal harus mendukung kebijakan moneter dalam mengendalikan nilai tukar Rp atau USD, karena nilai tukar itu juga akan mempengaruhi pembiayaan fiskal. Kebijakan fiskal juga harus memperhatikan inflasi, karena inflasi secara berlangsung mempengaruhi output perekonomian. Sebaliknya, kebijakan moneter juga seyogianya memperhatikan output dan tingkat pengangguran. Pasalnya, tingkat pengangguran rendah, penghasilannya penawaran barang tinggi yang dapat menciptakan penawaran agregat tinggi sehingga inflasi tetap rendah. 2. Kebijakan bersifat komplementer. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan keturunan yang saling berorganisasi satu sama lain. Terakhir, solusi permasalahan dan gagasan kreatif atau inovasi. Coba kita lihat sisi kreatif dari seorang Ibu Wici, pedagang keliling dengan hanya berakhir di pendidikan SMP, akan tetapi bisa menerapkan sistem usaha kecil itu tanpa arahan dari pemerintah. Bagaimana kalau pemerintah bisa lebih fokus dengan program acara pemerintah wacana ekonomi kecil yang bisa menaikkan produktivitas dan penghasilan ekonomi kecil? Pengaruh lain pun akan mengurangi pengangguran, bisa menambah daftar wilayah ekonomi mandiri. Orang banyak yang takut untuk memulai perjuangan dengan alasan kapital yang pas-pasan, apalagi di era sekarang ini lebih sulit mencari pekerjaan yang tetap. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.